Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nurul Hidayah, ana min qismi ta'lim al-lughat al-arabiyyah mustawa ats-tsaniyah min Ma'had Jami'ah Natalul Falah Purworejo Merbaisipati. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menerangkan sedikit tentang materi yaitu morfologi pada mata kuliah linguistik. Ma huwa morfologi au ilmu istisqaq? Apa sih morfologi itu? Ma huwa morfologi au ilmu istisqaq? Apa sih morfologi itu? Yang pertama yaitu definisi morfologi. Apa sih morfologi itu? Yabahatsu fi syadil kalimah wa tahwilaha ila syuri mukhtalifah bihasbil makna maksud. Jadi, morfologi itu pembahasan tentang proses pembentukan kata dan perubahannya ke dalam berbagai bentuk sesuai dengan makna yang dimaksudkan. Atau dalam bahasa Arab biasa dikenal dengan ilmu istisqaq atau nizam syarh, atau biasa juga dikenal dengan ilmu bentuk kata. Morfologi itu sendiri merupakan salah satu kajian dari linguistik yang mempelajari tentang perubahan-perubahan kata dan bagian-bagiannya secara gramatikal pada setiap bahasa. Jadi dengan demikian, satuan terkecil dalam morfologi yaitu morfem atau bisa disebut dengan suku kata. Misalnya seperti kata tulis bisa dirubah menjadi tertulis, menulis, tulisan, tulisan-tulisan, dan lain sebagainya. Atau dalam bahasa Arab, contohnya yaitu kataba, yang aslinya kalimatnya yaitu kataba bisa diubah menjadi maktabun, maktubun, katibun, yaktubu, kitabun, maktabun, maktabah, dan lain sebagainya. Kemudian setelah mempelajari tentang apa sih itu morfologi, sekarang kita akan memasuki ke pembahasan yang kedua yaitu morfem. Morfem adalah satuan bahasa terkecil yang maknanya secara relatif stabil dan yang tidak dapat dibagi atas bagian bermakna yang lebih kecil. Misal dalam bahasa Arab itu sendiri, morfem itu huruf-huruf yang bermakna dan berfungsi secara gramatikal seperti huruf-huruf jar, huruf-huruf nasab, huruf-huruf jazm, dan semua huruf yang dimaksudkan itu sebenarnya memiliki makna, tetapi tidak bisa dipahami kecuali ia telah masuk ke dalam sebuah kalimat atau jumlah. Seperti tadi contohnya morfem yaitu kataba bisa diubah menjadi maktubun, kitabun, maktabah, dan lain sebagainya. Dalam bahasa Indonesia seperti kata baca bisa dirubah menjadi membaca, bacaan, dibaca, terbaca, dan lain sebagainya. Morfem sendiri itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu morfem fur, morfem muqayyad, dan morfem salib. Yang pertama yaitu morfem fur atau morfem bebas, yaitu morfem yang bisa digunakan secara bebas tanpa terikat dengan morfem lain dalam bahasa Arab seperti qalamun, azimun, kitabun, alimun, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu morfem muqayyad atau morfem terikat, yaitu morfem yang tidak dapat dipakai secara mandiri tetapi harus bersambung dengan morfem yang lain. Dalam bahasa Arab itu seperti alif ta untuk jamak muannats salim, contoh mukminatun, kemudian ya nun dan wawu nun untuk jamak mudzakkar salim, contohnya mukminuna, muslimuna, dan yang terakhir itu seperti tak marbutah untuk menunjukkan muannats seperti tholibatun. Dan yang terakhir yaitu morfem zero atau morfem salim, yaitu morfem yang tidak diucapkan dan juga tidak dituliskan tetapi tersembunyi atau dibuang karena huruf ilat seperti dhamir mustatir dan harakat i'rab yang muqaddarah, yaitu kata atau dalam bahasa Arab biasa disebut dengan kalimat. Ta'riful kalimah. Apa sih kata itu? Yang dimaksud dengan kata itu sendiri adalah satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri yang terjadi dari morfem tunggal atau gabungan dari morfem. Morfem tunggal itu misalnya seperti pensil, buku, dan lain sebagainya. Sedangkan morfem gabungan itu seperti terbagi, berasal dari kata ter dan bagi. Kemudian yaitu tasni'ul kalimah atau pembentukan kata.
Tasmiul kalimah sendiri dibagi menjadi dua, yaitu inflektif dan derivatif. Yang pertama yaitu inflektif, atau dalam bahasa Arab biasa disebut dengan tasrif lugawi. Tasrif lugawi atau inflektif yaitu unsur yang biasanya ditambahkan pada sebuah kata untuk menunjukkan suatu hubungan gramatikal. Misalnya seperti huruf wawu yang ditambahkan pada akhir kata fi'il yang menunjukkan jamak. Misalnya khoroju, mereka telah keluar, kemudian dhahabu, mereka telah pergi, atau yang biasanya diberikan untuk sebuah contoh konjungsi dalam bahasa Arab dari segi waktu. Misalnya hadoro, dia sudah datang. Kemudian ada imbuhannya yahduru, dia sedang datang. Saya duru, dia akan datang. La tahdur, jangan datang. Kemudian yaitu derivatif, atau biasa disebut dengan tasrif istilahi. Derivatif yaitu proses pemimbuhan afiks non-inflektif pada dasar untuk membentuk kata. Jadi dengan demikian dapat diartikan bahwa pembentukan kata secara inflektif tidak membentuk kata baru atau kata lain yang berbeda identitas leksikalnya dengan bentuk dasarnya. Jadi sementara pembentukan kata derivatif adalah membentuk kata baru, kata yang identitas leksikalnya itu tidak sama dengan kata dasarnya. Misalnya minum itu kan berasal dari kelas verba, kemudian menjadi minuman yang berasal dari kelas nomina. Dalam bahasa Arab sendiri itu ditemukan dalam bahasa Arab sendiri itu ada kesamaan, yaitu seperti kata naswara yang berkelas fi'il, kemudian dia diubah menjadi naswirun yang berkelas isim. Kemudian yaitu morfologi dalam bahasa Arab, atau yang biasa dikenal dengan ilmu istisqa. Dalam morfologi dalam bahasa Arab sendiri dibagi menjadi dua, yaitu istiqaq shagir dan istiqaq kabir. Yang pertama yaitu istiqaq shagir. Istiqaq shagir atau biasa disebut juga dengan istiqaq am, yaitu proses pembentukan beberapa kata dari sebuah kata dasar dengan tetap memperhatikan kesamaan urutan morfem, tetap seperti yang terdapat pada kata dasarnya. Misalnya seperti kata kataba yang awalnya huruf kaf, ta, dan ba, kemudian diubah menjadi kitabun atau maktubun atau katibun. Itu kan tetap memperhatikan urutan hurufnya itu tetap urut. Kalau kemudian yang kedua yaitu istiqaq kabir. Kalau istiqaq kabir itu dua kata yang memiliki lafaz persamaan pada lafaz dan makna tanpa memperhatikan susunan bunyi. Misalnya kata hamidah itu bisa dibentuk menjadi madaha, yaitu menukar posisi fonem mim dari tengah ke depan, atau hamidah yang berarti memuji, berterima kasih, kemudian tadi diubah menjadi kata madaha yang juga berarti memuji. Kemudian ada lagi yaitu kola. Kola kan artinya berkata, jadi mengisyaratkan gerakan yang mudah dari mulut dan lidah. Dari kata kola tersebut kemudian diubahlah menjadi kata baru dan juga makna baru, yaitu seperti wakola, lakowa, laqiya, dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan yang saya sengaja maupun tidak sengaja, saya ucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya. Syukron katsiron untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.